Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi, di mana materi dapat diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati ruang. Karakteristik materi berdasarkan wujudnya dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu benda padat. Benda padat mempunyai sifat bentuk dan volumenya selalu tetap. Yang kedua, benda cair. Benda cair mempunyai sifat volume tetap dan bentuknya selalu berubah sesuai dengan wadahnya. Yang ketiga, benda gas. Gas ini mempunyai sifat bentuk dan volumenya selalu berubah-ubah. Yang selanjutnya, perubahan wujud benda. Benda padat, cair, dan gas bisa mengalami 6 perubahan wujud. 6 perubahan wujud tersebut, yang pertama bisa kita lihat dari wujud cair menjadi padat disebut membeku. Dari padat menjadi gas disebut menyublim. Dari gas menjadi cair disebut mengembun. Kemudian padat menjadi cair disebut mencair. Dari cair menjadi gas disebut dengan menguap. Dan yang terakhir, dari gas menjadi padat disebut dengan perubahan mengkristal. Berdasarkan komposisinya, materi diklasifikasikan sebagai berikut. Klasifikasi materi ini dibagi menjadi 2 bagian. Klasifikasi yang pertama adalah zat tunggal. Zat tunggal ini dibagi menjadi 2, yaitu bagian pertama adalah unsur, sedangkan yang kedua adalah senyawa. Dan klasifikasi materi yang selanjutnya adalah campuran. Campuran ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah campuran homogen. Yang kedua adalah campuran heterogen. Campuran homogen ini disebut juga sebagai larutan, sedangkan campuran heterogen dibagi menjadi 2 bagian lagi, yaitu koloid, dan yang terakhir adalah suspensi. Selanjutnya, penjelasan tentang unsur. Yang pertama kita akan bahas tentang pengertian unsur. Unsur itu merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Nah, unsur juga dapat dibagi menjadi 2 bagian. Nah, bagian unsur ini yang pertama adalah unsur tunggal. Unsur tunggal ini mempunyai contoh seperti aluminium atau Al, aurum atau Au, dan masih banyak yang lain. Kemudian yang kedua adalah molekul unsur. Molekul unsur memiliki contoh seperti hidrogen ditulis dengan H2, oksigen ditulis dengan O2, nitrogen ditulis dengan N2, dan sebagainya. Selanjutnya adalah penulisan lambang unsur yang dikemukakan oleh Johannes Jacob Berzelius. Penulisan lambang unsur ini ada 4 tahapan. Tahapan yang pertama adalah menggunakan huruf kapital. Contohnya nitrogen, maka ditulis dengan huruf N. Yang kedua, menggunakan 2 huruf, di mana huruf pertama ditulis kapital dan huruf kedua ditulis dengan huruf kecil. Contohnya nikel ditulis dengan Ni. Yang ketiga, menggunakan 2 huruf, dengan huruf pertama ditulis huruf kapital dan huruf kedua merupakan huruf khas yang ditulis dengan huruf kecil. Contohnya magnesium, maka ditulis dengan Mg. Yang keempat, menggunakan 3 huruf. Huruf pertama ditulis kapital dan huruf kedua dan ketiga merupakan huruf khas yang ditulis dengan huruf kecil. Contohnya
Ulun trio ditulis dengan UUT. Berdasarkan sifatnya, unsur dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah unsur logam, yang mempunyai sifat penghantar listrik dan panas yang baik atau disebut juga dengan konduktor. Mengkilap, kuat, dapat ditempa dan dibengkokkan, titik lele tinggi, pada suhu kamar berwujud padat kecuali Hg, yaitu berwujud cair, contohnya natrium, strontium, tembaga, dan magnesium. Yang kedua, sifat non-logam. Non-logam ini kurang baik untuk menghantarkan listrik atau panas, atau disebut juga dengan isolator, tidak mengkilap, rapuh, tidak dapat dibengkokkan, titik lele rendah. Pada suhu kamar, dia mempunyai wujud gas atau cair, kecuali Br. Contohnya karbon, klor, nitrogen, dan iodium. Yang ketiga, semi logam. Semi logam ini merupakan unsur yang mempunyai sifat di antara sifat logam dan non-logam, atau disebut juga bersifat semi konduktor. Contohnya silikon. Unsur-unsur tersebut ditulis dalam tabel periodik seperti tabel berikut ini. Zat tunggal yang kedua adalah senyawa. Nah, di sini kita akan membahas tentang senyawa. Senyawa itu adalah materi yang tersusun atas 2 atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia. Selanjutnya, sifat-sifat senyawa. Sifat senyawa yang pertama terbentuk dari 2 atau lebih unsur melalui reaksi kimia. Sifat yang kedua memiliki sifat yang berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. Sifat yang ketiga dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya lagi dengan reaksi kimia. Sifat yang keempat, unsur-unsur penyusunnya memiliki perbandingan yang tetap. Sifat yang kelima, pembentukannya memerlukan atau melepaskan energi. Kemudian contoh senyawa. Senyawa yang pertama yaitu senyawa organik. Senyawa organik ini adalah senyawa yang mengandung unsur karbon atau disimbolkan dengan huruf C, kecuali ada karbida, karbonat, dan oksida karbon. Contohnya asam cuka atau asam asetat, dan ada juga gula pasir. Nah, senyawa yang kedua adalah senyawa anorganik. Senyawa anorganik ini merupakan senyawa yang tidak mengandung unsur karbon atau C, tapi pada umumnya sebagai penyusun material atau benda tak hidup. Nah, contoh dari senyawa anorganik ini ada pasir, kemudian ada juga garam meja atau yang kita konsumsi. Klasifikasi materi yang selanjutnya yaitu tentang campuran. Campuran diartikan sebagai materi yang tersusun atas 2 zat atau lebih, tetapi masih mempunyai sifat zat penyusunnya. Nah, di sini ada ciri-ciri campuran. Ciri yang pertama, campuran itu tersusun atas 2 zat atau lebih. Ciri yang kedua, memiliki sifat seperti zat penyusunnya. Ciri yang ketiga, tidak memiliki komposisi yang tetap. Ciri yang keempat, zat penyusunnya dapat dipisahkan secara fisika. Campuran antara zat padat dengan zat cair dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah campuran homogen. Campuran homogen ini disebut juga sebagai larutan. Contohnya, campuran air dengan alkohol, campuran air dengan gula, dan campuran air dengan sirup. Kelompok yang kedua adalah campuran heterogen. Campuran heterogen ini ada suspensi. Suspensi ini ukuran partikelnya lebih besar dari 100 nanometer. Contohnya pasir di dalam air. Yang kedua adalah koloid. Koloid ini mempunyai ukuran partikel 1 sampai 100 nanometer. Contohnya susu, darah, dan asam.
Demikian penjelasan saya tentang klasifikasi materi. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di topik selanjutnya.